Anggaplah misalnya petani yang bekerja di sawah yang berlumpur. Dia nggak peduli dengan kotornya, dia akan tetap bekerja. Sampai kemudian ada sesuatu, mungkin ada sesuatu yang tajam melukai kakinya pada saat dia membajak sawah. Segera dia akan berhenti lalu membersihkan kotorannya dan melihat bagian dari luka itu sendiri. Nah, berkahnya adalah yang tadinya tidak kita toleh, yang tadinya kita tidak lirik, bagian-bagian yang kotor, bagian-bagian yang lelah, luka itu kemudian membuat kita menoleh. Nah, di cerita yang sama, ketika kita tidak mengalami sebuah sakit, tidak mengalami batin yang menderita oleh kecemasan, tidak mengalami penyakit pada tubuh kita yang tampak bergejala, walaupun orang-orang yang kena psikosomatik itu kalau diperiksa secara medis seringkali tidak menunjukkan gejala apa-apa. Tetapi rasa sakit itu membuat kita menoleh kepada tubuh kita. Ada apa? Karena kalau tidak ada gejala sakit, kita seringkali nggak peduli. Nah, begitu kita menoleh kepada tubuh kita, terutama ketika kita mengalami kecemasan, mengalami psikosomatik, kita sudah berobat ke dokter sana, dokter sini, dukun sana, dukun sini, nggak sembuh-sembuh. Lalu kita terus mencoba mempelajari ada apa dengan diri saya. Pertanyaan itu yang kemudian memancing kita mempelajari diri kita. Ada apa dengan diri saya? Bagian mana sesungguhnya yang sakit dalam diri saya sehingga dicari sama dokter kok nggak ketemu, tapi saya sendiri merasakan gejala sakitnya. Nah, begitu kita mulai mempelajari diri kita sendiri, pelan-pelan nanti semakin mendalam kita mempelajari diri kita, dipicu oleh gejala-gejala psikosomatik, penderitaan batin oleh kecemasan itu, perkara waktu dan kerajinan kita mempelajari tubuh kita. Nanti mereka yang diberkahi sakit ini akan mengenali dirinya sendiri. Dan dalam ajaran Islam kita kenal, siapa saja mengenali tubuhnya, ia mengenali Tuhannya. Karena di dalam diri kita ada rahasia Tuhan. Al-insan siri wa anasiruhu. Jadi begitu kita mencoba mencari tahu rahasia diri kita, kenapa kita bisa sakit, kenapa bisa muncul banyak gejala, sementara ketika diperiksa dokter malah nggak kelihatan apa-apa. Di mana sumber penyakitnya? Semakin terus kita menggali dan akhirnya menemukan. Di situ kita melihat ada sesuatu yang luar biasa dalam diri kita, dan kita akan berjumpa Tuhan gara-gara kita mengalami penyakit itu. Nah, saya hari ini selain bercerita tentang penyakit psikosomatik, kecemasan, pada akhirnya saya akan ajak Bapak Ibu semua, kebetulan ini pesantren, saya akan ajak Bapak Ibu semua untuk melihat rahasia Tuhan dalam diri kita, agar mengerti apa itu Tuhan yang disebut Tuhan itu sedekat urat nadi. Jadi dimulai dari cerita begini. Dimulai dari proses kecemasan. Dimulai dari proses kecemasan. Apa itu kecemasan? Nah, kecemasan adalah sebuah reaksi, perasaan yang muncul. Jadi begini, tubuh kita dan pikiran kita bertugas untuk menjaga kelangsungan tubuh ini sebagai kendaraan bagi sang ruh yang dihembuskan Tuhan ke dalam diri kita untuk berdiam sebagai sang hidup dalam tubuh ini. Itu yang pertama. Jadi, begitu sang ruh dimasukkan ke dalam tubuh ini, maka tubuh sebagai kendaraan mempunyai tugas untuk menjaga dirinya agar tidak mati, agar tidak sakit, karena kalau dia sakit dan mati, tubuh sebagai kendaraan ini akan menjadi penghambat bagi perjalanan pembelajaran sang ruh yang berdiam atau diberkahi berdiam di dalam tubuh ini. Nah, ketika dia menjalankan tugasnya untuk menjaga dirinya agar tidak mati oleh berbagai sebab, mati kelaparan, mati penyakit, mati segala macam, maka dilengkapilah tubuh kita dengan alarm-alarm. Ya, batin kita juga disiapkan alarm-alarm berupa rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Kalau kita tidak memiliki rasa takut pada apapun, itu berbahaya. Ada orang yang tidak memiliki rasa takut pada apapun, tidak takut pada ketinggian, tidak takut pada apapun.
gara-gara ada bagian dari organnya yang hilang. Itu jadi organ adrenalin. Jadi ada kelenjar di atas ginjalnya itu, ada kelenjar di atas ginjal yang disebut kelenjar adrenal, yang menghasilkan adrenalin, yang membuat jantung berdebar, membuat kita siaga. Nah, ketika itu ditiadakan, yang terjadi adalah orang itu menjadi tidak takut pada apapun. Dan ketika orang itu tidak takut pada apapun, dia menjadi ceroboh, menjadi kurang hati-hati, karena tidak ada rasa takut. Nah, dari situ kemudian bisa kita simpulkan bahwa rasa takut itu adalah berkah dari Tuhan yang dititipkan pada tubuh ini sebagai alarm agar kita segera menghindari hal-hal yang kita anggap berbahaya. Takut pada ular, takut pada singa, takut pada harimau, takut pada segala macam pemangsa yang berpotensi menyakiti atau membunuh tubuh kita ini. Itu bagus. Ada objek yang jelas. Khawatir itu masih ada objeknya, tapi masih belum kelihatan. Jadi objeknya di masa depan, tetapi kita khawatir. Khawatir tidak punya uang, khawatir nanti sakit, itu masih boleh. Masih bisa kita kendalikan. Karena dia ada di batin pikiran sadar kita. Kalau sesuatu masih ada di pikiran sadar, masih gampang kita kendalikan. Rasio kita masih bisa bermain-main untuk menghentikannya. Oh ya, nggak usah khawatir. Toh juga ada teman yang bisa membantu. Ya, itu. Nggak usah takut. Toh kita bisa berlari kalau ada ular. Masih bisa kita bermain. Tapi begitu takut, khawatir, berubah menjadi cemas. Nah ini. Berubah menjadi cemas, agak sulit dikendalikan. Karena kecemasan itu sudah bermain di wilayah-wilayah batin bawah sadar. Jadi dia sudah bermain di wilayah-wilayah tubuh kita. Nah, ketika orang sudah mengalami kecemasan, objeknya sudah nggak jelas. Dia ketakutan pada sesuatu yang tidak benar-benar nyata. Ya. Dia tidak sakit, tapi dia memikirkan jangan-jangan nanti saya sakit. Padahal segala bagian dari tubuhnya sedang dalam kondisi sehat. Tapi dia benar-benar ketakutan. Ya. Misalnya, bayangkan kalau orang lagi takut sama ular misalnya. Sudah jelas-jelas dia tinggal di kota yang tidak mungkin didatangi ular. Dia tetap ketakutan masuk kamarnya, jangan-jangan ada ular di sini. Naik lewat tangga, naik lewat lift, atau ada orang menaruh ular di sini. Bayangannya bermacam-macam. Nah, itu model-model kecemasan. Ketakutan yang berlebihan tanpa rasionalitas. Nah, kecemasan itu berdiamnya di tubuh kita, di batin bawah sadar, di tubuh kita. Dan ketika kecemasan itu bukan saja bereaksi terhadap pikiran kita, tapi juga merupakan reaksi dari tubuh kita, maka reaksi atas kecemasan kemudian memunculkan berbagai gejala. Karena begini, cemas itu kan sebuah rasa untuk perlindungan diri bahwa akan ada bahaya. Padahal bahayanya nggak jelas. Takut bahayanya jelas, takut pada ular, pada buaya, dan seterusnya. Cemas itu bahayanya nggak jelas. Apa yang dia pikirkan tidak sesuai dengan rasio, tidak sesuai dengan akal logika. Tapi karena sudah terlanjur cemas, maka egonya akan bereaksi. Reaksi ego ini kemudian berupa dua hal. Jadi ada sifat-sifat hewani kita. Ada sifat-sifat hewani kita yang mendorong kita untuk melakukan dua jenis reaksi. Satu disebut fight atau melawan. Melawan terhadap apa yang kita takutkan itu. Yang kedua, flight. Flight itu menghindar, menjauh, berlari karena tidak berani melawan. Nah, dua pilihan ini, mau kita menghindar, mau kita melawan, persis seperti kalau kita ketemu ular, lawan apa lari? Lawan tentu kita melakukan sesuatu, lari tentu kita menjauh. Dua pilihan ini tentu akan membutuhkan energi. Karena kalau kita mau berkelahi sama singa, mau melawan si ular atau menangkapnya, itu butuh energi yang besar dan keberanian yang besar. Gara-gara keberanian yang besar yang dibutuhkan, ditambah dengan energi yang sangat dibutuhkan untuk melawan atau melarikan diri, maka yang terjadi adalah adrenalin kita meningkat. Adrenalin kita meningkat. Hormon di atas ginjal itu meningkat. Begitu hormon di atas ginjal itu meningkat produksinya, adrenalin meningkat,
jantung kemudian menjadi berdetak kencang. Duk, 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 duk. Nah, begitu jantung berdetak kencang, aliran darah kemana-mana dengan lebih cepat. Sampai kemudian aliran darahnya kemana-mana lebih cepat itu, wajahnya kemudian juga dialirin darah yang cukup banyak. Secara kemudian darah itu membawa kehangatan. Jadi kalau aliran darahnya cepat, darahnya membawa kehangatan kemana-mana. Maka wajah yang tadinya dialirin darah yang banyak pun menjadi hangat. Itu baru dua gejala. Jantung berdebar, wajah menghangat, memerah. Makanya orang malu, orang takut, wajahnya bisa memerah. Dan karena aliran darahnya kencang, selain karena dia jantungnya berdetak kencang, pembuluh darah juga bisa mengecil oleh karena rasa takut. Pembuluh darahnya mengecil supaya aliran darah bisa lebih kencang. Sama dengan kalau kita lagi nyiram, kalau kita mau semprotannya cepat, kita pencet sedikit. Nah, pembuluh darah juga dibeginikan sama kelenjar hormon adrenalin itu. Yang terjadi kemudian kalau diperiksa tensinya bisa naik. Nah, jadi ada 3. Detak jantung meningkat, kemudian aliran darahnya dipercepat sampai ke wajah menghangat, kemudian tekanan darah bisa naik. Nah, lalu paru-paru kemudian, karena di dalam paru-paru itu ada sel-sel cerdas yang bisa menangkap situasi dan kondisi di dalam. Paru-paru kemudian memiliki pikirannya sendiri. Wah, ini jantung lagi mengalirkan darah yang banyak. Jangan-jangan ini lagi butuh pembakaran untuk energi. Maka yang terjadi adalah orang-orang yang mengalami kecemasan dibantu oleh paru-parunya untuk menarik napas panjang. Maka seringkali kalau kita lagi cemas, kita narik napasnya seperti ini. Dalam-dalam. Nah, tapi ketika jantung kita berdetak kencang, napas kita kemudian seakan-akan butuh napas yang panjang dan dalam. Otak kita yang tadinya cemas, tambah cemas lagi. Dia seperti lingkaran setan. Padahal tubuh merespon dengan peningkatan adrenalin berupa tensi meningkat, jantung berdetak kencang, aliran darah meningkat, kemudian paru-paru bernapas dengan mendalam. Itu sebenarnya reaksi terhadap batin yang cemas. Tapi kembalinya apa? Batin malah tambah cemas, merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia bertanya begini, wah, ini jantungku kenapa ya berdetak kencang? Dia tidak tahu penyebab dia berdetak kencang, dimulai dari dia cemas. Tapi dia malah mempertanyakan lagi jantungnya, karena dia tidak tahu, karena tidak punya pengetahuan tentang itu. Akhirnya, dari cemas menyebabkan jantung berdetak kencang. Jantung berdetak kencang menyebabkan kecemasan lagi, jadi berputar-putar. Dari cemas menyebabkan jantung berdetak kencang menyebabkan napas mendalam dan panjang. Napas ini kemudian dianggap, jangan-jangan saya sesak napas, tambah cemas lagi. Begitu wajahnya memerah atau menghangat karena aliran darahnya meningkat, cemas lagi dia dilihat di wajahnya, kenapa nih saya ya? Nah, terus ketika semua itu, ya, napas meningkat, jantung berdetak kencang, lambung kemudian berpikir, karena setiap sel organ itu di organ-organ itu mempunyai kecerdasan. Lalu lambung berpikir, ini ngapain ya? Ada apa di dalam diri kita? Kenapa aliran darah meningkat, napas tampak banyak menghirup oksigen? Jangan-jangan lagi butuh kerja, jangan-jangan lagi butuh energi. Maka lambung kemudian mempersiapkan dirinya untuk mencerna sumber-sumber energi yang masuk bersama makanan. Daripada dia menunggu makanannya masuk lebih dulu, maka lambung lebih dulu mempersiapkannya dengan meningkatkan asam lambung. Itu sebabnya orang-orang yang cemas, asam lambungnya meningkat untuk mempersiapkan ini. Nah, kemudian kalau dia ingin melawan atau melarikan diri, tetapi dia merasa, ini kok kayaknya saya butuh energi, tapi kok tidak ada makanan masuk, asam lambung kebingungan. Ayo bongkar, ayo segera bongkar, karena tidak ada makanan yang masuk. Orang yang cemas kan kadang-kadang kehilangan nafsu makan saking takutnya. Lalu karena lambung sudah mengatakan jangan-jangan saya butuh energi, maka dia perintahkan kemudian seluruh otot
saatnya untuk membongkar sumber energi. Ayo bongkar sumber energimu. Mulailah otot-otot mengingatkan dirinya untuk menyerap gula-gula yang ada di dalam otot. Nah, ketika dia ingin menyerap gula-gula di dalam otot agar di dalam ini untuk dibongkar kembali, dia merasa dirinya kelaparan. Dan ketika dia merasa dirinya sedang kelaparan, mulailah dia menunjukkan gejala orang yang kelaparan. Maka kadang seperti keliengan, kayak kadang seperti kita kekurangan gula. Padahal kalau dicek di lab darahnya normal gulanya. Tapi dia merasa keliengan seakan-akan dia kekurangan gula. Padahal itu hanyalah reaksi berantai di dalam tubuhnya. Nah, akhirnya karena merasa tidak sanggup melakukan sebuah usaha melarikan diri atau melawan itu, kemudian dia berpikir dirinya sedang lemah. Makanya orang-orang seperti itu merasa tidak bertenaga, padahal baru saja habis makan. Kenapa kadang-kadang merasa tidak bertenaga? Itu karena ada proses yang tidak harmonis di dalam tubuhnya. Dan semua gejala-gejala tadi yang awalnya disebabkan oleh kecemasan, justru direspon oleh batin menyebabkan kecemasan lagi. Nah, jadi lingkaran setan hadir. Nah, pikiran sadar yang kemudian menyadari, ini saya kenapa ya? Mencoba untuk memperbaiki dirinya. Tapi susah. Susahnya apa? Susahnya karena kecemasan itu ada di batin bawah sadar. Kalau sudah ada di batin bawah sadar, sebanyak apapun nasihat orang, ketemu sama orang lain, jangan dong kamu pikirkan, jangan dong kamu pikirkan. Ya saya tahu saya tidak perlu memikirkan ini, tapi susahnya kenapa terus saya pikirkan? Ya, itu sama dengan begini. Kita terlanjur anggaplah kita punya sumur. Ya. Sumurnya itu kemudian kita naikkan ke tower. Lalu dari tower ke keran-keran di dapur, di kamar mandi. Nah, yang salah kemudian sumurnya itu yang di bawah tanah itu kemudian ada orang nakal melemparlah bangkai tikus sehingga baunya busuk. Ya, air yang bercampur bau busuk tikus kemudian naik ke tower. Dari tower kemudian menyebar kemana-mana. Nah, bagaimana caranya membersihkan? Mau kita bikin saringan di kerannya tidak ada gunanya. Mau kita bersihkan towernya tidak ada gunanya karena sumbernya ada di sumur yang di bawah tanah itu. Nah, sama halnya demikian. Mau berapa banyak pun nasihat-nasihat yang diberikan orang lain, nasihat itu hanya menyembuhkan sebentar saja. Perkara waktu nanti muncul lagi. Atau dalam cerita yang lain, analoginya seperti ini. Suatu ketika kita sedang di kamar. Pagi-pagi kemudian baru bangun, kita mau ke kamar mandi yang ada di luar, lalu kita buka pintunya dan lupa kemudian menutupnya kembali. Karena pagi-pagi kita pergi ke kamar mandi yang di luar kamar. Tahu-tahu ada kucing masuk. Kucingnya masuk kemudian buang kotoran di bawah kolong tempat tidur. Dia buang kotoran di bawah tempat tidur. Tahu kan bagaimana baunya tai kucing yang segar yang belum kering. Dia di bawah kolong tempat tidur. Lalu kucingnya keluar. Pas kita balik dari kamar mandi dan masuk ke kamar tidur kita merasa ini ada bau di mana. Kita cari keliling baunya di sekitar kamar, di luar kamar, di halaman, nggak ketemu. Sampai sore nggak ketemu. Akhirnya kemudian kita tutup pintunya karena sudah malam, akhirnya sampai malam nggak ketemu. Kita tutup pintunya. Yang terjadi adalah kamar kita penuh oleh aroma tai kucing. Akhirnya kita nggak bisa tidur. Nah, ketika kita nggak bisa tidur, kita mencoba untuk menghilangkan aroma tai kucing yang busuk. Kita ambillah parfum yang paling murah dari Biofresh, dari air spray itu. Kita semprot semua yang bau melati segala macam. Memang hilang sejenak, tergantikan oleh bau melati yang lebih dominan. Lama-lama aroma melati dari Biofresh yang hilang, muncul lagi bau busuk. Kembali kita terbangun dan tidak bisa tidur karena kita nggak tahan dengan bau itu. Akhirnya demikian sampai pagi. Sedikit-sedikit terbangun lagi karena aroma itu menyengat.
Akhirnya kita menjadi sakit, ya, lelah, sakit karena nggak sempat tidur semalaman. Nah, itu efek daripada tai kucing yang tidak kita temukan tersembunyi di kolong bawah sadar, kolong tempat tidur. Akhirnya demikian terus sampai akhirnya kita berpikir di mana caranya menemukan ini, di mana caranya menyelesaikan masalah ini, karena supaya kita tiap hari tidak terganggu tidurnya gara-gara bau itu masih dalam. Yang pertama kita lakukan mungkin adalah buka pintu jendelanya, buka pintu kamarnya, sehingga udara kotornya keluar, udara yang tadi baru busuknya keluar, didorong oleh udara segar yang masuk dari luar. Jadi ada sirkulasi udara, kotor diganti dengan udara segar. Tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah, karena begitu ditutup lagi, mohon yang lain di mute, ada suara masuk. Mohon di mute yang baik. Baik. Ya. Akhirnya udara segar masuk, udara kotornya keluar, tapi sebelum kita temukan sumbernya, kotoran kucing itu tidak kita temukan, itu tidak akan pernah selesai masalah. Akhirnya ketika perlahan-lahan kita akhirnya mencari-cari dan akhirnya ketemu di bawah kolong tempat tidur, itu kita hilangkan, kita bersihkan, benar-benar kita pel dan bersih, ya, tanpa perlu menggunakan parfum pun. Malamnya nanti kita akan tidur nyenyak kembali karena baunya sudah hilang, sumbernya sudah hilang. Nah, analogi ini saya mau ceritakan dalam perjalanan kehidupan kita. Pernah suatu ketika tanpa sengaja, tanpa sadar, ini pembelajaran buat diri kita, tanpa sengaja, tanpa sadar, pintu batin bawah sadar kita terbuka sedemikian rupa. Seharusnya pintu batin bawah sadar itu dijaga oleh nalar logika kita. Tapi mungkin karena suatu ketika kita tiba-tiba seperti terhipnotis oleh rasa takut, tiba-tiba kita terbuka oleh sebuah kecemasan singkat. Lalu masuklah kecemasan itu ke batin bawah sadar kita. Seperti kucing yang masuk ke kamar kita dan buang kotoran di bawah kolong tempat tidur. Jadi pikiran cemas tiba-tiba masuk seketika, segera ke batin bawah sadar kita. Nah, kalau sudah demikian, apa yang terjadi? Dia terpendam di dalam, dan dia terus menghasilkan hormon-hormon yang membuat kita bereaksi berlebihan terhadap rasa takut. Nah, parfum tadi itu yang kadang-kadang bisa menghilangkan sejenak bau busuk itu artinya apa? Artinya seperti ini. Ketika kita sudah cemas dan berbagai gejala kita rasakan, kita kebingungan ini apa? Pergilah kita ke dokter. Ketika dokter mengatakan bahwa kita baik-baik saja, tidak ada masalah dalam tubuh kita, itu terasa seperti parfum yang segar tadi dan harum tadi. Menyegarkan sejenak saja. Akhirnya kita, oke, semuanya normal. Tapi besoknya atau malamnya muncul lagi pikiran cemas itu. Seperti bau kotoran kucing yang muncul kembali. Kembali kita nggak bisa tidur oleh pikiran cemas kita. Datang ke tempat pemeriksaan lab darah kita normal, terasa nyaman lagi. Nyaman sebentar saja, karena itu hanya penghiburan. Sedangkan kecemasannya masih di bawah, seperti tai kucing tadi. Ya, terus demikian. Ada teman yang berbicara bahwa sebenarnya kamu sehat-sehat saja. Saya lihat kamu segar. Oh, rasanya kok bahagia ada teman demikian. Tapi sebaliknya, kalau ada kita ketemu teman yang menanyakan, kamu kok pucat ya? Langsung kita akan terguncang. Kamu kenapa? Lama tidak kelihatan. Kamu sakit ya? Terguncang lagi. Itu karena kita masih memendam kecemasan. Ya, misalnya ketemu sama teman, kok kayaknya kamu lemas, kamu habis sakit. Tiba-tiba zup, terguncang. Itu akhirnya membuat kita takut sekali ketemu orang-orang. Pada beberapa orang yang kecemasannya berlebihan, dia takut ketemu orang-orang.
Takut kenapa? Takut ditanyain macam-macam. Karena ketika ditanyakan oleh orang lain, kamu kenapa kok tampak nggak sehat? Langsung duk 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 duk. Jangan-jangan apa yang kupikirkan benar. Akhirnya dia lebih percaya apa pertanyaan teman yang mengatakan dia sedang pucat. Dia lebih percaya itu daripada apa kata dokter yang mengatakan dia baik-baik saja. Ini sering terjadi. Nah, akhirnya karena demikian, ya, dia akan terus pergi ke dokter ini. Ketika dokter ini mengatakan dia sehat, dia senang. Nah, dia sampai di rumah mungkin sehat 2 hari 3 hari. Tiba-tiba muncul lagi rasa itu karena kotoran kucingnya belum dihilangkan. Muncul lagi rasa itu, dia kehilangan kepercayaan pada dokter pertama. Dia pergilah ke dokter kedua. Di dokter kedua dia ketemu jawaban. Oh, ternyata ini penyebabnya. Ternyata saya mengalami sesuatu. Dikasih obat, senang. Sembuh langsung. Tapi begitu muncul lagi, hilang lagi kepercayaan pada dokter. Sehingga dia berkeliling dokter. Disebutlah pasien seperti ini, pasien yang shopping dokter. Yang lebih berat lagi adalah ketika akhirnya dia nggak percaya lagi pada dokter. Jangan-jangan saya kena ilmu mistik ini. Jangan-jangan saya kena ilmu hitam. Jangan saya dikirim jin. Jangan-jangan saya dikirim ilmu leak kalau di Bali. Ya, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Sehingga hal-hal yang jangan-jangan itu banyak masuk ke dalam dirinya. Tambah cemaslah dia. Karena orang cemas itu kan sensitif sekali terhadap ya. Saya ulang lagi karena tadi di mute. Karena ada hal-hal yang tadinya sempat dia percaya, kemudian tidak percaya lagi, sehingga iya, dia kehilangan kepercayaan pada orang-orang, bahkan kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Tambah parah lah dia. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Ya. Dia tambah cemas karena ditakut-takutin. Dikatakan, kamu dikirimkan jin, kamu dikirimkan dedemit, kamu dikirimkan ini itu. Padahal, apalagi kalau dia pergi ke dukun dan dukunnya mengatakan, ini sebenarnya yang menyakiti kamu tidak jauh-jauh lidah dan gigi. Padahal yang dimaksud tidak jauh-jauh lidah dan gigi itu adalah pikiran menyakiti tubuhnya sendiri. Ini tentang orang-orang yang cemas sampai muncul psikosomatik. Nah, lalu bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya sudah ada dalam cerita tadi. Kalau kita hanya menyemprotkan parfum, mencari penghiburan pada para dokter yang mengatakan saya normal, itu akan gampang hilang lagi. Berbeda kalau misalnya kita pergi ke dokter dan terbukti kita sakit, ya itu jauh lebih gampang karena kalau sudah jelas penyakitnya, obatnya lebih jelas. Kalau penyakitnya tidak ada tapi kita merasa sakit, ini lebih susah lagi. Dokternya nanti bisa tidak dipercaya. Begitu dukunnya rasanya cocok dengan pemikiran kita. Pantasan dokter tidak ketemu jawabannya, ternyata dukun mengatakan saya kena serangan black magic. Lalu kita percaya. Akhirnya kepercayaan kita menjadi doktrin yang menambah kecemasan kita. Nah, tambah kacau lah kita. Lalu apa jalan keluar sebenarnya? Seperti terapi tadi. Walaupun kotoran kucingnya masih di bawah kolong tempat tidur, terapi pertama yang kita lakukan adalah buka pintu, buka jendela, sehingga udara kotor keluar, udara segar masuk. Nah, dalam ilmu medis, ini disebut dengan terapi ventilasi. Sehingga kalau ada kesedihan, menangislah. Kalau ada kemarahan, berteriaklah. Kadang-kadang pendaman kesedihan, kemarahan, kebencian, dendam yang belum kita ekspresikan dengan cara yang benar, itu bisa mengganggu di dalam batin bawah sadar kita. Sehingga itu harus kita keluarkan semua. Keluarkan, teriak, dan segala macam. Ya, jadi ada orang melakukan terapi yang disebut katarsis, itu berteriak, melakukan gerakan-gerakan, dan lain-lain. Untuk mengekspresikan, namanya ekspresi, maka dia mengeluarkan, mengungkapkan keluar apa yang dirasakan di dalam. Itu namanya ventilasi. Nah, setelah ventilasi, apa yang kita lakukan? Mencari sumbernya, mencari sumber kotoran kucing tadi di bawah
kolong tempat tidur. Artinya kita mencari sumber kecemasan kita. Kapan sebenarnya kita pertama kali mengalami kecemasan? Oh, ternyata saya pernah mengalami kecemasan ini ketika saya sedang bengong-bengong begini, mikirkan hal lain, tiba-tiba membaca berita yang mengejutkan. Nah, ketika kita terkejut, itu kita seketika mengalami sebuah fase di mana kita gampang mempercayai sesuatu yang dimasukkan kepada kita sebagai sebuah informasi. Makanya kalau orang mau menggendam atau mempengaruhi orang, dia bisa menyentak kita, karena kita kaget langsung dimasukkan sesuatu. Jadi ada orang yang baru bangun dari tidur tiba-tiba mendengar berita buruk, itu bisa masuk. Ya, karena kita sedang dalam kondisi pikiran yang tidak waspada. Pikiran kita sedang antara baru bangun dan sadar. Jadi baru tidur dan terbangun dan sadar. Nah, ketika kita berada di antara kondisi yang disebut gelombang alfa theta, yaitu gelombang antara tidur dan gelombang sadar, itu apapun yang masuk bisa sangat berbahaya. Makanya di ajaran Islam, ya, termasuk di tempat-tempat ajaran lain juga, orang-orang menghubungkan dirinya dengan Tuhan itu, di antara gelombang-gelombang itu. Jadi ada gelombang pada peralihan jam dari pagi ke siang, atau dari sore ke malam. Jadi petang, subuh, maghrib, atau tengah malam, di antara tidur dan sadar itu. Gelombang pikiran kita bagus sekali. Pada saat itu kalau kita berdoa, itu mudah menjadi kenyataan. Sebaliknya, kalau kita dimasukkan informasi kecemasan, dia mudah mengendap dan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Dalam kondisi-kondisi seperti itu. Nah, jadi itu yang menyebabkan kenapa kemudian batin bawah sadar kita terbuka dan menyimpan kecemasan itu. Nah, itu kita cari, setelah kita paham, barulah kita namanya re-edukasi. Re-edukasi itu memberi pengetahuan yang benar tentang penyakit, tentang diri kita sendiri, tentang apa yang terjadi dalam diri kita. Sehingga kalau kita sudah memiliki pengetahuan tentang apa yang terjadi dalam diri kita, disitulah kemudian kita tidak lagi terlalu takut. Kenapa? Penjaga pikiran kita yang disebut dengan critical factor, critical area, sudah mulai kritis. Ini nggak benar. Ini cuma kecemasan ini. Kita sudah mulai kritis. Yang tadinya kita gampang percaya. Mendengar berita orang sakit, jangan-jangan aku sakit. Mendengar orang mati karena jantung, jangan-jangan aku. Mendengar orang mati karena kanker, jangan-jangan. Semuanya kita pikirkan itu adalah kita. Tapi kalau mendengar orang tiba-tiba sukses kaya, kita nggak mau mengatakan, jangan-jangan saya juga kaya mendadak. Nggak pernah kita pikirkan itu. Karena orang cemas itu yang dia pikirkan, hal-hal buruk pada orang lain bisa terjadi pada diri. Tambah cemaslah dia dulu, karena dia sendiri memasukkan. Tadinya awalnya ada orang lain memasukkan lewat berita. Tapi setelah itu dia yang memasukkan pada diri sendiri. Jangan-jangan aku begini, jangan-jangan aku begini. Tambah parahlah dia. Nah, sehingga terapinya adalah setelah kita ventilasi, lepaskan emosi-emosi buruk kita, marah, sedih, dendam, benci, keluarkan dengan teriakan-teriakan, dengan tangisan-tangisan. Lalu kita re-edukasi, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan. Selain mendapatkan pengetahuan ini, lalu kita bersihkan itu kotoran kucingnya, lalu kita berikan sedikit parfum di situ. Nah, disinilah kemudian kita berikan sedikit hormon-hormon yang lebih baik. Hormon-hormon yang lebih baik daripada hormon kecemasan yang tadinya terlanjur terpendam di batin bawah sadar kita. Bagaimana caranya memasukkan hormon-hormon yang membuat tekanan darah kita normal, pikiran kita bahagia, diri kita penuh cinta kepada diri kita sendiri. Ya, karena penuh cinta maka kita percaya pada diri kita. Kemudian kita lebih tahan terhadap rasa sakit. Nah, hormon-hormon itu disebut sebagai hormon serotonin. Hormon serotonin itu hormon bahagia. Dua, namanya hormon dopamin. Hormon dopamin itu menstabilkan emosi-emosi kita. Ya, menstabilkan emosi kita. Hormon oksitosin itu membuat kita bisa mencintai diri kita, mencintai kehidupan ini. Dan hormon endorfin, yaitu hormon endomorfin, hormon
anti nyeri yang luar biasa yang diproduksi di otak kita. Itu bisa membuat kita lebih tahan terhadap rasa nyeri. Nah, hormon-hormon itu bisa didapatkan dengan cara yang mudah. Kalau kita pakai morfin, kita ditangkap polisi, disangka morfinis. Tapi kalau kita gembira, maka 4 jenis hormon itu meningkat. Hormon endorfin, hormon oksitosin, dopamin, dan oksitosin itu meningkat. Nah, caranya meningkatkan adalah dengan banyak tertawa, banyak bahagia. Nah, itu sebabnya kalau di Bali, orang upacara itu pasti dia memohon doanya apa? Mohon bisa tersenyum, mohon bisa ketawa. Karena kalau orang tertawa, itu kemudian hormon-hormon 4 tadi itu meningkat. Jadi ketawanya bisa lewat menonton komedi, atau bisa dengan apa banyak-banyak bergembira melihat kebenaran, melihat sesuatu yang membahagiakan di film, di apa saja. Sehingga kalau kita sudah bergembira, 4 hormon itu meningkat. Kalau kita ingin melepaskan hormon stres, menangis. Karena setiap aliran air mata kita itu akan melepaskan hormon kortisol yang menyebabkan kita mengalami stres di dalam diri kita. Nah, ini yang tadi itu. Satu, ventilasi, lepaskan emosi-emosi yang buruk, yang terpendam. Kemudian reedukasi, masukkan pengetahuan-pengetahuan yang benar tentang apa yang terjadi pada diri kita. Seperti yang saya lakukan sekarang. Yang ketiga, kemudian melakukan memasukkan hormon-hormon baik lewat tertawa, lewat berbahagia. Nah, itu bisa Bapak Ibu lakukan sendiri dengan menonton video-video yang lucu. Boleh Mr. Bean, boleh apa saja. Atau kalau tidak ingin itu, silakan ketawa saja. Nah, ini cari di Google, cari di YouTube, terapi ketawa. Nah, ada macam-macam, ada ketawanya hu, itu untuk menyembuhkan bagian ini. Ada ketawanya ha, menyembuhkan bagian ini. Ada itu terapi ketawa itu. Yang keempat adalah memasukkan program-program yang benar ke batin bawah sadar. Ini yang disebut dengan reprogramming. Sehingga kalau programnya benar, maka yang keluar adalah hormon yang benar. Kemarin-kemarin yang dimasukkan adalah program kecemasan. Saya takut ini, saya cemas, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Maka siap-siaplah adrenalin kita. Sedikit saja cemas, adrenalin disemprotkan. Jantung berdetak kencang, rasa lemas, pusing. Tiba-tiba di dada gitu ada nusuk-nusuk, nyut-nyut. Pikirnya langsung ke arah jantung. Jangan-jangan ini nusuk-nusuk di jantung, segala macam. Nah, reprogramming ini adalah memprogram ulang bagian bawah sadar kita. Yang tadinya cemas, kita ganti dengan program saya damai, saya tenang, saya bahagia, saya bebas dari kecemasan. Nah, caranya bagaimana? Kalau tidak bisa meditasi, gunakan waktu-waktu sebelum tidur. Nah, kalau di Islam misalnya, pas tengah malam kita harus bangun untuk sholat. Pas kita bangun itu kan gelombang kita gelombang meditatif. Secara alami gelombang kita alfa theta, karena terbangun dari tidur lalu mengalami kesadaran, itu gelombang kita demikian. Sebelum sholat, silahkan mengucapkan kata-kata itu. Kata-kata reprogramming, afirmasi ulang. Misalnya bahasanya begini. Yang kalau global, bahasanya begini. Mulai malam ini, seluruh sel tubuh saya bebas dari gejala cemas. Ingat ya, kata bebas. Jangan mengatakan, saya tidak cemas lagi, maka dia akan menjadi cemas. Karena kata tidak dipakai. Saya bebas dari gejala cemas, saya menjadi pribadi yang tenang, pemberani, dan pemberani. Jadi, kita ubah. Mulai malam ini, seluruh tubuh saya bebas dari gejala cemas, dan saya menjadi pribadi yang tenang dan pemberani. Itu dilakukan berulang-ulang sebelum tidur, sampai itu terbawa dalam tidur. Karena pada saat itu terbawa dalam tidur, sel-sel tubuh kita yang cerdas akan menangkap sebuah perintah. Saya harus bebas dari cemas. Saya pribadi yang tenang dan pemberani. Maka sel-sel tubuh kita dengan kecerdasannya akan membentuk kemudian hormon-hormon yang membuat kita menjadi pribadi yang selalu tenang dan pemberani. Yang disebut pribadi yang tenang itu adalah hormon dopaminnya diproduksi kembali untuk menetralkan atau menenangkan emosi kita. Gitu. Nah, kemudian itu diulang-ulangi.
Rata-rata orang mengulanginya selama 14 malam atau 21 malam, silahkan, kapan saja. Tapi begitu bangun keesokan harinya, katakan seperti ini, hari ini aku menjadi pribadi yang tenang dan pemberani. Hari ini aku menjadi pribadi yang tenang dan pemberani. Jadi malamnya kita katakan, mulai malam ini aku bebas, seluruh tubuhku bebas dari gejala cemas, aku menjadi pribadi yang tenang dan pemberani. Besok paginya bangun, hari ini aku adalah pribadi yang tenang dan pemberani. Tapi dalam proses kita membangun diri kita yang menjadi tenang dan pemberani, selalu akan ada guncangan-guncangan sedikit. Sama seperti kalau kita lagi membangun rumah. Tidak ada orang membangun rumah, seketika itu juga rumahnya bersih dan sudah berdiri. Nah, ketika kita menggali ke bawah, ada kotoran-kotoran, ada batu-batu yang tidak berguna, itu tidak apa-apa. Itu namanya proses. Nah, ketika akhirnya rumah kita selesai betul-betul terbangun, biasanya nanti semua akan bersih dengan sendirinya, bersih. Sama dengan tubuh kita. Setelah pelan-pelan kita kembali menjadi sehat walafiat, semua gejala-gejala tadi itu benar-benar akan hilang. Dan kita seperti normal. Persis seperti orang biasa dulunya. Ya, sehingga kalau misalnya setelah 21 hari, prosesnya cukup panjang. Gitu. Saya aja ketika mengalami 2 tahun. Mengalami 2 tahun, lalu setelah saya sadar, oh ini saya dikalahkan ini oleh kecemasan. Saya lawan. Kenapa saya mengalami ini? Saya tahu belakangan baru saya tahu bahwa saya harus mengalami gejala ini. Walaupun saya dokter. Supaya nanti setelah saya bisa menyembuhkan diri saya bisa mengajarkan kepada orang lain. Kalau saya tidak pernah mengalaminya, saya tidak akan bisa mengajarkan hal yang sama kepada orang lain. Jadi, setelah saya mengalami 2 tahun berbagai gejala pada lambung, pada jantung, pada paru-paru, semuanya gejalanya muncul. Ya, keliengan, berdebar, ya segala macam lah. Dan setelah saya melakukan 14 dan sampai 14 hari, ya, setelah 2 bulan, semua gejalanya hilang. Semua gejala hilang setelah 2 bulan. Padahal pengucapannya hanya 21 hari atau 14 hari. Jadi dalam 2 bulan baru total hilang semua. Dulunya asam lambung meningkat, ini kembung. Saya sering sendawa, kembung karena asam lambung meningkat. Ya, jadi ada saat itu yang saya perbaiki. Saya katakan seperti ini, mulai malam ini asam lambung saya normal. Selalu saya katakan demikian, mulai malam ini asam lambung saya normal. Jadi dalam seminggu saya stop. Saya masuk lagi ke gejala yang lain. Mulai malam ini jantung saya berdenyut tenang dan harmonis. Itu yang saya lakukan. Seminggu kemudian saya stop. Kemudian saya sering keliengan, apa yang saya katakan? Mulai saat ini, mulai malam ini, saya menjadi tubuh yang stabil. Terus saya katakan begitu. Sambil membayangkan tubuh stabil itu adalah saya bisa berlari kencang kemana-mana. Sehingga tubuh saya kemudian mempersiapkan apa yang saya gambarkan. Menggambarkan diri saya berlari kencang, berjalan di antara petak-petak sawah yang itu tanpa jatuh tapi tetap seimbang. Itu saya gambarkan. Tubuh saya kemudian mempersiapkan diri agar saya tetap seimbang. Berjalan di daerah-daerah jalan-jalan kecil seperti itu. Nah, itu hebatnya tubuh kita. Kenapa tubuh kita bisa hebat dan mau mengikuti pikiran kita kalau doanya benar? Itu karena di dalam tubuh kita ada Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Ada Tuhan sebagai kecerdasan di dalam DNA kita, di dalam atom-atom tubuh kita. Sehingga mampu menjaga kita, melindungi kita dari hal-hal yang buruk. Dengan cara apa? Dengan cara menciptakan proses-proses ajaib di dalam tubuh kita. Membuat kita bisa memiliki semangat, membuat kita bisa memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyelesaikan
tugas-tugas kehidupan kita. Itu. Jadi keajaiban Tuhan itu ada pada kecerdasan yang berdiam. Berdiam di tubuh kita, dia bisa membantu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kecerdasan yang berdiam di dalam pikiran kita membuat kita bisa memahami sesuatu yang awalnya sulit kita paham. Dan kecerdasan yang ada di dalam jiwa kita, ruh kita, itu bisa memberikan kita bimbingan dari dalam, memberikan kita inspirasi untuk apa yang kita ingin dapatkan jawabannya dalam kehidupan ini. Nah, jadi tugas pikiran sadar inilah kemudian harus memberi perintah yang benar, memberi permintaan yang benar kepada jiwanya, memberi perintah yang benar kepada tubuhnya. Selama ini kita banyak mengalami gejala-gejala psikosomatik seperti berbagai gejala tadi. Itu karena kita memberi perintah yang salah pada tubuh kita. Jangan-jangan nanti aku mati begini. Jangan-jangan aku mengalami sakit seperti ini. Itu kita perintahkan tubuh kita. Sementara kita tidak ingin mengalami gejala itu. Ini kontradiksinya. Kita tidak ingin mengalami gejala itu, tapi kita perintahkan tubuh kita untuk menciptakan gejala-gejala yang kita cemaskan. Nah, sehingga itulah saatnya kita mengubah perintah-perintah kita. Kita ubah perintah kita agar tubuh kita menjalankan hanya perintah seperti saya tenang dan pemberani, saya bebas dari gejala cemas, lambung saya sehat, jantung saya tenang dan harmonis. Segala sesuatu yang kita inginkan, itulah yang kita masukkan ke dalam diri kita. Ya, karena dalam hukum sebab akibat, apa yang kita tanam melalui pikiran sadar kita, itulah yang akan ditumbuhkan oleh tubuh kita. Karena tubuh kita ini adalah bumi, tempat kita menanam benih-benih pikiran dan akan dijadikan kenyataan dalam kehidupan kita. Sehingga hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Kecemasan membuat kita memikirkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan justru itu akan mendatangi kita. Sekarang balik. Ya, balik apa yang tidak kita inginkan, jangan dipikirkan. Pikirkan apa yang kita inginkan. Saya tenang dan bahagia, saya sehat, dan seterusnya. Itu yang kita perlu berkali-kali afirmasikan ke dalam diri kita. Lalu bayangkan diri kita bahagia, bayangkan diri kita kuat melakukan kegiatan yang tadinya takut naik sepeda motor kemana-mana, bayangkan dirinya naik sepeda motor kemana-mana dengan bahagia. Karena dalam bahasanya orang-orang, kita adalah apa yang kita pikirkan. Nah, jadi itu. Jadi saya sudah bercerita tentang bagaimana kecemasan itu bermulai, bagaimana kecemasan menyebabkan berbagai gejala pada diri kita yang disebut psikosomatik. Psiko itu artinya mental, somatik artinya tubuh. Saya sudah bicarakan hal itu. Lalu bagaimana menyelesaikan psikosomatik dan kecemasan dalam diri kita, saya sudah sampaikan. Lalu bagaimana kemudian kita menyadari bahwa Tuhan sebagai kecerdasan ada di setiap DNA kita, atom-atom yang membentuk tubuh kita, ada di kecerdasan pikiran sadar kita, ada di kecerdasan ruh kita. Saya sudah sampaikan sehingga konsep al-insan siri wa ana siruhu sudah saya kupaskan sedikit. Tapi kalau lebih mendalamnya lagi tentang rahasiamu rahasiaku, tentang apa itu kecerdasan itu yang ada dalam diri kita, bagaimana ajaibnya tubuh kita yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, silahkan nanti tonton di kanal YouTube saya. Ya, kanal YouTube saya itu @rumah semesta. Jadi silahkan ditonton, di situ ada banyak. Termasuk kalau ingin mengalami kesadaran siapa jati diri kita sehingga kita lebih merasa nyaman terhadap diri kita sendiri. Di sana juga ada di kanal. Nah, kira-kira itu dulu yang saya bisa sampaikan materinya sedikit sore ini, siang ini, supaya nanti ini pas 1 jam. Sekarang 14:07 di Bali, berarti sudah 1 jam lewat 7 menit, atau mungkin pas 1 jam. Sekarang sebagaimana janji tadi kita lebih banyak diskusi. Karena tadi saya lihat juga sudah ada yang raise.